Selasa 1 Agustus, Panji Gumilang akhirnya mendatangi Bareskrim Polri setelah sebelumnya mangkir. Setelah 8 jam menjalani pemeriksaan, polisi menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka. Panji Gumilang pun menjalani penahanan di rutan Bareskrim selama 20 hari ke depan hingga 21 Agustus 2023 mendatang. Penetapan tersangka sekaligus penahanan Panji Gumilang diambil setelah gelar perkara yang turut dihadiri Divisi Propam Polri, Itwasum, Divisi Hukum, Biro Wasidik, serta Bareskrim Polri. Dalam perkara ini, penyidik juga telah memeriksa 40 saksi serta 17 saksi ahli. Berbagai alat bukti pendukung, mulai uji lapor hingga fatwa MUI telah dikantongi. Lantas, setelah Panji Gumilang menjadi tersangka dan ditahan, akankah menyeret pengurus pondok pesantren Al Zaitun lainnya? Bagaimana nasib para santri ke depannya? Tim DB1 mengabarkan. Setelah penetapan tersangka Bareskrim Polri, Panji Gumilang ini sudah ditahan juga sampai dengan 20 hari ke depan, sampai dengan 21 Agustus 2023. Dan bagaimana nasib dari Pondok Pesantren Al Zaitun, bagaimana nasib dari santri-santrinya, kita akan membahas lebih detail dengan dua narasumber. Yang pertama sudah ada Mas Iksan, alumni Pondok Pesantren Al Zaitun. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Oke, nanti kita juga akan berbincang dengan narasumber lainnya, tapi mau ke Mas Iksan dulu deh ya. Memang sudah berapa tahun di Al Zaitun? 6 tahun. 6 tahun. Ya. Selama 6 tahun ya, kalau kita melihat dari luar kan banyak bermunculan polemik-polemik, kemudian juga ajaran yang seakan menyimpang dan juga tidak sesuai dengan ajaran Islam begitu ya. Kalau Anda yang sudah bertahun-tahun di dalam Al Zaitun, bagaimana melihatnya? Apakah memang benar selama ini ada kurikulumkah yang menyimpang atau ajaran yang menyimpang di sana? Ya, kalau berdasarkan pengalaman saya 6 tahun di sana atau beberapa angkatan awal lah ya, itu kita di tahun berapa, Mas? Tahun 2000 sampai tahun 2006. Oke. Cenderung semuanya semuanya sesuai dengan syariat lah, nggak ada yang menyimpang gitu. Lalu jika ada dikatakan Al Zaitun NII macam-macam itu, ya sebenarnya itu di baliknya itu semua gitu. Tapi apa yang ditampakkan itu ya kami ini sebagai etalasenya saja sih sebenarnya. Jadi apa yang dipajang ya kami itu terlihat baik-baik aja sih sebenarnya. Sesuai syariat semuanya, nggak ada yang menyimpang gitu. Nah, Oke. Nah, kalau misalnya memang pada saat itu kan baik-baik saja gitu kan. Tapi kalau sekarang kan perkembangannya sudah jauh berbeda. Begitu. Betul. Kalau melihat dari pasal yang dikenakan oleh pihak kepolisian kan pasal penistaan agama. Betul. Dengan beberapa statementnya Panji Gumilang. Nah, ajaran-ajaran atau statement-statement ini juga menurut Mas Iksan diikuti juga nggak sih sama si santri-santrinya atau sama si pengurus-pengurusnya? Ya, akhirnya hari ini kita lihat ya bersama-sama bahwa itu udah dipraktekkan ke santrinya, udah diajarkan ke santrinya. Kayak gitu. Menurut pendapat saya itu mengapa dulu tidak dipraktekkan selain memang di sana banyak orang eksponen yang masih soleh-soleh lah kayak gitu ya. Kalau hari ini udah banyak dari mereka tuh yang udah dikeluarkan kayak gitu. Lalu dari aspek santrinya pada masa dulu itu kalau saya membagikan santri itu menjadi dua golongan ya. Dari asalnya mereka ya, bukan dari perlakuan. Asalnya itu yaitu perlakuannya sama semua. Perlakuannya sama semua. Nah, asal yang berbeda itu adalah satu asalnya dari orang tuanya yang terafiliasi dengan NII. Oke. Satunya lagi yang orang yang nggak tahu apa-apa, yang umum aja biasa kayak gitu. Termasuk yang? Ya, saya orang tuanya terafiliasi dulu dengan NII. Kayak gitu. Lalu karena 50% mungkin untuk mengaplikasikan itu ke santri menjadi pertanda tanya besar buat santri-santri yang orang tuanya tidak terafiliasi. Nah, mungkin hari ini ya kita lihat ada demo tapi yang nge-backup demo itu adalah wali santri katanya. Ada nggak kira-kira gitu di tempat lain yang bisa begitu? Nggak akan ada. Nggak akan ada. Kecuali memang hari ini mereka tuh punya visi dan misi yang sama dengan Syekh Panji Gumilang, hampir mungkin 95% lah, mendekati 100%. Enggak seperti pada zaman saya gitu.
nggak akan ada yang mau. Siapa wali santri yang mau sekarang anak sekolahnya bermasalah? Yang ada mungkin kalau di luaran ya, di sekolah umum yang lainnya, sekolah bermasalah macam-macam, anaknya yang ditarik. Ya. Ini kan beda justru, ya kan kayak gitu. Nah, kan kabarnya juga setelah penahanan Panji Gumilang ini Ya. kan yang nantinya akan melanjutkan kan sahabat-sahabat dari Panji Gumilang ya. Kalau untuk banyak pertanyaan dari publik bagaimana nasib dari Pondok Pesantren Al Zaitun, nasib dari para santri. Nah, kita ingin tahu sebenarnya apakah memang sudah ada doktrin yang juga melekat di para santri, karena kan yang terlihat di media massa, media sosial kan adanya syaf yang berbeda dengan syaf yang pada biasanya, kemudian pemandangan atau menilai kitab suci Al-Quran juga berbeda dengan pandangan Islam, dari pandangan Islam begitu ya. Apakah itu juga sejauh ini yang Mas Iksan rasakan kurikulumnya apakah sesuai dengan kurikulum pada umumnya, setelah memang selesai dengan pendidikan, kehidupan sehari-hari di para santri itu seperti apa? Apakah melekat dengan doktrinnya Panji Gumilang? Iya. Untuk hari ini yang saya perhatikan memang udah dekat dengan doktrinnya Syekh Panji Gumilang begitu. Contohnya satu atau dua hal mungkin Mas seperti apa? Seperti mengatakan bahwa qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, dan mereka itu meyakini itu. Benar-benar ada di santri. Iya, benar-benar, karena pada zaman saya dulu itu tidak ada hal-hal yang begitu. Ya. Itu sekarang diaplikasikan, dipraktekkan oleh santri di khutbah Jumatnya. Oke. Karena khutbah Jumat di sana itu sebagai khotib itu santri, santri wanita angkatan ya? atas. Oh enggak, wanita itu belum pernah. Oh, belum pernah. Itu kan, Berarti itu akan baru mau akan. Iya, gitu, itu baru akan ya? itu wacana Syekh yang wacana, ya. diulang-ulang berkali-kali akan saya praktekkan ini imam dan khotib suatu saat pasti saya praktekkan santriwati gitu. Tapi itu belum terjadi. Oke. Itu. Nah, sampai sejauh ini kalau Mas Iksan mengetahui begitu ya, tadi kan berarti juga ada bicara soal di dalam dan lain sebagainya. Ada nggak sih kemungkinan mungkin doktrin-doktrin itu sulit juga dilepaskan gitu loh dari Al Zaitun gitu? Ya, jadi doktrin secara spesifik yang berkaitan dengan NII, ya kalau berkaitan dengan NII itu nggak ada untuk santri, itu nggak ada, nggak pernah diaplikasikan lah kayak gitu ya. Namun kalau kita lihat ke santri yang doktrin hari ini itu kan lebih kepada praktek-praktek ibadah ya, kayak gitu, praktek ibadah itu aja kayak gitu. Nah itu yang menjadi masalah, apakah santri ini masih tetap mau mengikuti Syekh Panji Gumilang ke depan, atau mereka mau berubah kembali kepada jalan yang benar lah kayak begitu. Ya, nah kan sebenarnya harapannya nantinya kita ya kembalikan lagi kepada Kementerian Agama kan, nasib dari Pondok Pesantren Al Zaitun seperti apa. Tapi Mas Iksan mungkin bisa menggambarkan juga perlukah ada assessment, perlukah ada filter atau beberapa hal yang juga harus dirubah karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Tapi nanti disambung lagi ya Mas ya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi.